langsung ada. Saya akan menjelaskan tentang pengertian suppositoria. Suppositoria adalah bentuk sediaan padat yang digunakan melalui jalur dan biasanya berbentuk torpedo yang dapat meleleh, melunak atau pada seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari obat suppositoria. Yang pertama, keuntungannya yaitu tidak dapat merusak lambung. Yang kedua, tidak menggunakan rasa yang enak. Tiga, dapat digunakan pada pasien yang tidak sedang sadarkan diri atau menelan dan sebagainya. Saya menjelaskan tentang kerugiannya. Kerugiannya itu pemakaiannya tidak menyenangkan, terus tidak dapat disimpan dalam suhu ruang. Perkenalkan, nama saya Asin Putri Utami. Saya akan menjelaskan macam-macam suppositoria serta keuntungan dan kerugiannya dan contoh sediaan yang ada di pasaran. Yang pertama, suppositoria untuk rektum atau rektal. Suppositoria rektal sering disebut suppositoria saja. Bentuk peluru digunakan lewat rektal atau anus. Beratnya menurut Farmakope Indonesia edisi 4 kurang lebih 2 gram. Keuntungannya yang pertama, suppositoria rektal berbentuk terpadat. Bila bagian yang besar masuk melalui jaringan otot penutup di ubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Yang kedua, sisi bagian yang kecil masuk melalui jaringan otot penutup ubur, maka bahan aktif suppositoria akan tertarik masuk secara sistematik. Yang ketiga, suppositoria yang digunakan di rektum akan mudah diserap karena rektum yang kaya akan pembuluh darah. Kekurangannya yaitu absorpsi obatnya tidak teratur. Yang kedua, dosis dan absorpsi dapat menimbulkan peradangan bila digunakan terus-menerus. Contoh sediaannya yaitu Dulcolax, Alprofen, dan Provecol. Yang kedua, suppositoria vagina berbentuk bola lonjong atau seperti kerucut sesuai dengan pembeli. Serusi beratnya 5 gram. Apabila biasanya ada yang terpaut mengandung pada jenis basis berat untuk vagina. Isi berbeda-beda. Keuntungannya yang pertama, obat cepat bereaksi. Yang kedua, efek yang ditimbulkan bersifat lokal. Kerugiannya yaitu yang pertama, kesulitan dalam melakukan prosedur terhadap wanita lansia. Yang kedua, setiap robus yang keluar memungkinkan berbau busuk. Contoh suppositoria vagina yang pertama yaitu fungsi suppositoria, albutil suppositoria, vistaral suppositoria. Yang ketiga, suppositoria uretra berbentuk pensil dan runcing pada salah satu ujungnya. Suppositoria uretra yang digunakan untuk laki-laki beratnya kira-kira 4 gram dan panjangnya 100 sampai 150 mm. Sedangkan untuk wanita beratnya masing-masing 2 gram dan biasanya mempunyai panjang 60 sampai 75 mm. Perkenalkan, nama saya Agustini. Saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun suppositoria yang terdiri atas 2. Yang pertama, zat aktif. Zat aktif yang digunakan dalam sediaan suppositoria bermacam-macam sesuai efek yang diinginkan. Yang kedua yaitu zat tambahan. Salah satu syarat basis suppositoria adalah selalu padat dalam suatu ruang, tetapi segera melunak, melebur atau melarut pada suhu sehingga obat yang digunakan dapat tersedia segera setelah pemakaian. Menjelaskan tentang nilai tukar pada pembuatan suppositoria dengan menggunakan oleum kakao. Pada pembuatan suppositoria dengan cetakan, volume suppositoria harus tetap, tapi bobotnya beragam tergantung pada jumlah dan bobot jenis yang diabaikan, misalnya ekstrak peladoma dan gram alkaloid. Nilai tukar dimaksudkan untuk mengetahui bobot lemak coklat atau oleum kakao yang mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat. Perkenalkan, nama saya Lili Widiawati. Saya akan memaparkan pembuatan suppositoria, yaitu 1. Pembuatan dengan cara mencetak. Langkah-langkah dalam metode percetakan termasuk melebur basis, mencampurkan bahan obat yang diinginkan, menuangkan hasil leburan ke dalam cetakan, menjadi dingin dan mengental menjadi suppositoria, dan melepaskan suppositoria basis
oleum, kakegelatin, gliserin, propilenglikol, dan banyak basis suppositoria lainnya yang cocok dibuat dengan cara mencetak. 2. Pembuatan dengan cara kompresi. Suppositoria dibuat dengan menekan massa yang terdiri dari campuran basis dengan bahan obatnya. Dalam cetakan khusus memakai alat atau mesin, pembuatan suppositoria. Pembuatan secara mengulang dan membentuk dengan tangan. Metode ini dilakukan dengan cara mengulang basis suppositoria yang telah dicampur homogen dan mengandung zat aktif menjadi bentuk yang dikehendaki. Mula-mula basis diiris kemudian diaduk dengan bahan aktif dengan menggunakan mortir dan stamper sampai diperoleh massa akhir yang homogen dan mudah dibentuk. Kemudian massa digulung menjadi suatu batang silinder dengan garis tangan dan panjang yang dikehendaki. Amilum atau tal dapat mencegah pelekatan pada tangan batang silinder dipotong dan salah satu ujungnya diruncingkan. Perkenalkan, nama saya Maharani Anabullah. Saya akan menjelaskan evaluasi atau pengujian pada sediaan suppositoria. Yang pertama, uji kisaran leleh. Uji ini merupakan suatu ukuran waktu yang diperlukan suppositoria untuk meleleh sempurna bila dicelupkan ke dalam penanas air dengan temperatur tetapan atau pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, uji pencairan atau uji waktu melunak. Uji tersebut terdiri dari pipa U yang sebagian dicelupkan ke dalam penanas air yang temperatur konstan. Penyempitan pada satu sisi penahan suppositoria tersebut pada tempatnya dalam pipa setelah batang dari kaca ditempatkan bagian atas suppositoria dan waktu diperlukan batang untuk melewati suppositoria sampai penyempitan tersebut dicatat sebagai waktu melunak. Uji kehancuran. Uji ini untuk mengukur ketegasan atau kerapuhan suppositoria. Alat yang digunakan untuk uji tersebut terdiri dari satu ruangan berdinding rangkap, di mana suppositoria yang diuji ditempatkan dengan air pada suhu 37 derajat Celcius, dipompa melewati dinding rangkap ruang tersebut, dan suppositoria diisikan ke dalam dinding yang kering, memompa lempeng di mana satu bidang dilekatkan. Keempat, uji disolusi. Pengujian awal dilakukan dengan penetapan biasa dalam gelas piala yang mengandung suatu medium. Dalam usaha untuk mengawasi variasi pada antarmuka atau medium, digunakan keranjang kawat mesh untuk memisahkan ruang sampel dari bak serpol. Sampel yang ditutup dalam pipa dialis atau membran alami juga dapat dikaji. Alat sel air digunakan untuk menahan sampel di tempatnya dengan kapas. Dan yang terakhir, uji keseragaman bobot. Timbang suppositoria satu persatu dan hitung rata-ratanya. Hitung persen kelebihan masing-masing suppositoria terhadap bobot rata-ratanya. Keseragaman atau variasi yang didapat tidak boleh lebih dari 5%. Setelah tadi pemaparan materi tentang suppositoria, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Yo, I ain't here for the